Islam. Mungkinkah kita manusia bisa melihat Allah? Pertanyaan. Nah, dari pertanyaan itu muncullah ayat pro dan kontra. Ada yang melihat bibasirotihi, ada melihat bibasorihi, ada bihissihi, bidauqihi, biainihi, macam-macam. Di situ Al-Quran menjelaskan wujuhu yawmaidzin nadhirah. An-nadharah, nun, dad dan ra, nadharah artinya cemerlang, berseri-seri. Nanti wajah-wajah ibu semuanya ini, Bu, kalau di akhirat, kalau kita selamat semuanya, Bu, ini cantik semua. Semuanya wajahnya cantik jelita semua, Bu. Bersinar-sinar semuanya. Wa ila rabbiha nadhirah. Nadhara itu melihat dengan mata. Kalau absara melihat dengan pikiran. Kalau ro'a dengan hati. Awas. Kalau bahasa Arab ini ada nadhara, ada absara, ada ro'a, ada atrafa, ada hamlaqa, ada ihdaudaqa. Banyak banget. Semuanya maknanya melihat semua. Dengan perbedaan sedikit-sedikit. Nah, di sini artinya karena nadhara apakah sama dengan ro'a? Sama dengan absara? Di sini para ulama berbeda pendapat bahwa nadhara itu yanduru. Kata nadhra itu pandangan atau penglihatan. Memandang dengan melihat sama enggak? Ibu-ibu, aku memandangimu, aku melihatmu, sama enggak? Aku memelototimu, sama enggak? Berbeda-beda. Oke. Nah, di sini terpecah menjadi dua. Ada pertama melihat Allah betul-betul dengan mata. Yang satu mengatakan tidak dengan mata, tapi dengan basirah. Saya tidak mau terjebak dalam pertengkaran karena saya punya watak tidak pernah bertengkar dengan siapapun dan saya tidak mau diajak bertengkar karena saya tidak mau menyalahkan siapapun. Enak nggak? Oke. Pertengkaran semacam itu adalah berputar kepada masalah menyangkut hal-hal yang menyangkut bidzatihil aliyah. Dengan zat Allah yang maha luhur itulah banyak orang berhati-hati jangan sampai merendahkan Allah. Jadi masalah melihat Allah, Allah punya tangan atau tidak, Allah punya kaki atau tidak, Allah punya mata atau tidak, itu semuanya berbeda pendapat. Saya ingin mengatakan begini, yang penting orang yang mengatakan melihat dengan basirahnya, oke, mangga. Kamu apa yakinnya dengan mata saya? Iya. Tetapi ketika saya tanya bahwa ketika Anda sudah melihat Tuhan dengan matamu, lalu saya tanya, seperti apa Tuhanmu? Kalau jawabannya Tuhanku tidak seperti apa-apa, ya tidak salah. Betul nggak? Betul nggak? Anda menjawab, iya. Seperti apa? Tidak seperti apa-apa. Betul nggak? Betul. Orang yang mengatakan Tuhan punya tangan, yadullah fawqa aydihim. Ada bilang itu maksudnya kekuasaan. Ini tangan beneran. Oke, nggak usah bertengkar. Yang bilang kekuasaan atau tangan, saya nanya, tangan Allah seperti apa? Tidak, kalau jawabannya tidak seperti apa-apa, ya nggak salah kok. Kenapa? Karena standarnya laisa kamitslihi syai'. Selesai. Ya. Jadi yang penting, ibu sekalian, ini persoalannya kita ini ibu-ibu nih. Ibu ingin meminta pemahaman saya
atau pengertian saya? Yang kau inginkan pemahamanku atau pengertianku? Ini the sense of language sangat berbeda. Penglihatanku atau pandanganku. Perempuan itu nggak senang dilihat tuh, pengennya dipandang, betul nggak? Orang terlihat, orang terpandang, sama nggak? Nah itu persoalan. Jadi kita melihat atau memandang. Makanya situlah seluk beluk fiqh lughah namanya, itu filologi itu sangat menentukan luas dan sempitnya satu makna dalam bahasa. Itulah sebabnya maka Al-Quran sampai sekarang ketika para ulama menafsirkan selalu tafsirannya berbeda-beda. Itulah persoalannya. Saya kira akidahnya saja, asal kita yakin Allah tidak seperti apa-apa selesai gitu aja. Makasih kita. Aina tuwallu fasamma wajhullah. Aina tuwallu fasamma wajhullah. Bukan emat walu. Kalau Allah itu aqrabu min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat nadi. Orang banyak taqarruban ilallah, mendekat Allah. Apanya yang kau dekatkan? Yang Allah sudah sangat dekat sekali, lebih dekat nadi. Apanya yang dekat? Maka mendekat Allah itu bukan jaraknya, tetapi rasanya yang kita dekatkan. Betul nggak? Nah itu, jadi bukan jarak dekat kau. Nah makanya ketika kita sudah mencintai Allah, maka apapun yang dicipta oleh Allah adalah aku melihat Allah. Karena semua ciptanya adalah min tajalliyati. Aina ma tuwallu fasamma wajhallah. Kemana saja, ngadep ngulon ada nggak? Ngadep ngetan, ngalor, ngidul, ke atas, ke bawah. Bukan hanya itu. Bahkan kita jangan ragu-ragu ketika engkau berdua, tidak berdua, tapi bertiga. Ketika engkau bertiga, tidak, kamu berempat. Dengan siapa? Ketika engkau berempat, berapa? Berlima. Siapa yang kelima? Wa ma min arba'atin illa huwa khamisuhum wa ma min khamsatin illa wa huwa sadisuhum. Kemana saja ada. Tidak menghadap kemanapun kita tetap bersama Allah. Apalagi menghadap. Betul enggak? Ibu-ibu, saya laki-laki. Ketika ada seorang perempuan yang cintai, di jemurannya ada jemuran jilbabnya. Hati saya berdebar enggak, Bu? Melihat bajunya digantung. Kecintaan sesama manusia saja. Itu semuanya. Kita ke pasar melihat ada cepet yang bagus, bandok, ingat sama kekasih, dibeliin semuanya. Makna aina ma tuwallu wujuhakum fasamma wajhallah itu bisa dimakna makna kinayah, artinya bukan menghadap arah, tapi artinya kita berpikir apa saja ujung-ujungnya mentoknya pada Allah juga pada akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain ma ba'd. Berbicara tentang Isra Mi'raj ini menjadi masalah besar sesungguhnya. Memang peristiwa Isra Mi'raj ini telah menimbulkan kegaduhan besar di kalangan umat Islam. Antara pro dan kontra, antara yang percaya dan tidak percaya. Yang tidak percaya juga terdapat kino-kino. Yang percaya pun terdapat kino-kino juga. Semua umat Islam yang percaya iya, tetapi juga beda percayanya. Seperti Mu'tazilah percaya, tapi mereka mengatakan itu perjalanan ruhani.
bukan jasadi. Lalu ahli sunnah wal jamaah yang mendukung perjalanan jasad itu dengan dalil, itu subhanalladzi asra bi 'abdihi, ya maha suci Allah yang telah memberangkatkan di malam hari terhadap hambanya. Kalau abdul itu kan physically, jasadnya itu. Tetapi juga timbul persoalan lagi, bi abdi ini siapa? Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Siapa? Nabi Muhammad itu bukan yang diberangkatkan itu. Nah, lalu kemudian di dalam surat Al-Isra sendiri yang tadi disebutkan oleh Pak Profesor Kamarudin. Coba kita lihat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan di malam hari terhadap hambanya minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul alim. Mereka bertanyakan, bi 'abdi ini siapa? Tidak disebutkan Nabi Muhammadnya kok. Tetapi langsung setelah itu ayat yang keduanya wa ataina Musal kitab. Bukan Muhammad, Nabi Musa. Yang ini Nabi Muhammad Musa. Ini bermasalah. Jadi ini bersekali. Ya. Kemudian dua peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra itu terjadi pada tahun kedua ba'dal bi'tsah. Ay ba'da bi'tsatihi rasulan. Setelah Nabi diangkat jadi Rasul, tahun kedua itu diisrakan. Jadi surat Al-Isra ini turun pada tahun kedua setelah Nabi diangkat jadi Rasul. Yang bunyinya seperti itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Adapun Mi'raj ini peristiwa yang berbeda. Terjadinya pada abad ke-11, tahun ke-11 atau 12 setelah diutus Nabi. Jadi bedanya berapa tahun? 9 tahun ya? 9 tahun bedanya. Dan suratnya An-Najm ini. Ya, ini adalah kisah Mi'raj. Dua peristiwa yang terjadi pada beda waktu 9 tahun lalu digabung menjadi satu Isra dan Mi'raj. Ini juga menjadi masalah juga. Ini kita cerita kegaduhan setelah terjadi itu. Kemudian yang dipertanyakan lagi, orang menganggap bahwa Isra ini sebagai suatu mukjizat. Mari kita bicara tentang mukjizat. Salah satu faktor yang sangat paling substantif dalam menentukan kemukjizatan adalah kejadian yang di luar nalar manusia, di luar kebiasaan, melanggar hukum alam yang umumnya terjadi. Dan yang kedua adalah ada saksi, eyewitness, ada saksinya. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta asli, diusap bisa melihat lagi. Banyak yang melihat. Nabi Musa memukul orang mati dengan pahanya sapi, lalu dia bisa bangkit lagi. Hasilnya banyak. Nabi Yusuf juga sama. Bertanya kepada bayi yang baru lahir, siapa yang bersalah, aku atau Zuleka? Si bayi mengatakan, kalau baju Yusuf yang sobek depannya berarti Yusuf yang salah, Zulaikha yang benar. Tapi kalau yang sobek baju belakangnya berarti Yusuf benar, Zulaikha yang salah. Itu ngomong di depan raja, orang banyak. Nabi Musa juga sama, memukul lautan terbelah menjadi dua, umatnya melihatnya. Nah, sekarang ketika Nabi Isra dan Mi'raj, ada yang nganter enggak? Lalu pulangnya ada yang jemput enggak? Enggak. Malah dia tinggal di saudaranya, saudara perempuan, anak pamannya itu, Ummu Kalsum ya.
kalau nggak salah namanya itu, dia cerita, dia menginap di rumah saya pagi hari, terus dia cerita. Nah kalau dia cerita, kita tidak melihatnya, dari mana kita menyebutnya sebagai mukjizat? Ini Haji Fuad cerita, dia barusan dari Jakarta, tadi jam 8 lebih 20 menit udah di sini, dia cerita kok. Nah itu, jadi nggak ada saksi matanya, eyewitnessnya nggak ada. Apakah itu kita sebut mukjizat atau tidak? Pertanyaan. Kemudian Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa pada tahun kedua setelah hijrah. Siapa yang kapan dinobatkan atau di namanya konsensus ya atau konvensi bahwa Ka'bah itu tempatnya berhala itu disebut Masjidil Haram itu kapan sebetulnya? Dan siapa yang berhak otoritas yang memberi nyebutnya dia di Masjidil Haram? Apakah waktu itu sudah jadi masjid? Belum. Kemudian Masjidil Aqsa, apa sudah jadi masjid? Belum. Baru jadi masjid itu setelah ditaklukkan oleh Umar. Lalu dibangun masjid itu semua. Sampai belum ada masjid. Belum ada orang yang menyebutkannya itu sinagog Nabi Sulaiman. Tempat ibadahnya orang Yahudi kan namanya sinagog. Ya tempat ibadahnya sinagog. Nah, Mekah Ka'bah itu tempat sembahyangnya, tempat ibadahnya penyembah berhala. Di sekitarnya ada 480 berhala di sekitar Ka'bah itu. Dan belum ada orang sholat di situ. Dan itu belum sebagai masjid. Ada juga orang sebagai musola. Ya kan? Sebagai musola. Dalam Al-Quran pada zaman Nabi Ibrahim dulu kan. Karena zaman dahulu kala malah justru dalam Al-Quran diinformasikan inna awwal baiti wuda linnasi lalladzi bi Bakkah. Awal rumah Tuhan dibuat itu adalah di Bakkah. Di mana Bakkah itu adalah Mekah. Apakah Bakkah itu Mekah atau ini perlu kajian antropologi juga. Masih banyak sekali persoalan-persoalan yang kita bicarakan. Kemudian sampai sholatnya saja sampai sekarang tidak ada yang sama. Dari mulai takbir sampai tahiyat, dari mulai ada yang sedekap, ada yang tidak, ada yang baca Fatihah, ada yang tidak, yang baca Fatihah ada yang baca basmalah, ada yang tidak, ada yang kunut, ada yang tidak, ada yang nunjuk di goyang-goyang, ada yang tidak, semuanya berbeda. Jujur saja Nabi Muhammad sholatnya seperti apa? Hadisnya mengatakan hanya sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti aku sholat. Lalu bagaimana sholatnya? Kita tidak mendapatkan informasi yang pasti bahwa Nabi sholatnya seperti ini. Pernah saya konfirmasikan dengan Dr. Quraish Shihab. Saya bilang, Pak Quraish Shihab, kita ini sholat bermacam-macam. Yang benar mana? Kunut atau tidak? Baca Fatihah atau tidak? Baca Fatihahnya pakai basmalah atau tidak? Sedekap atau selonjor tangannya? Waktu nunjuk di wayang-wayang atau tidak? Semua mengatakan Rasul begini. Yang sedekap, yang mengatakan Rasul sedekap, yang tidak sedekap mengatakan Rasul tidak sedekap. Yang bilang kunut sunut Rasul kunut, yang bilang mengatakan tidak kunut ya Rasul tidak kunut. Bahkan saling bidah membidahkan, di ujungnya saling menuduh masuk neraka. Gara-gara kunut masuk neraka. Ini jadi persoalan. Nah, persoalan Islam ini sampai sekarang ketika kita bicarakan dengan secara rasional, saya banyak gagal. Di penghujungnya malah bertengkar pokoknya. Masing-masing dia mengatakan pokoknya. Ya sudah, pokoknya maksud itu lagi. Jadi ini penting sekali falsafah ini kita berikan dengan ahli gitu. Ya. Banyak persoalan semacam itu. Dan kemudian Pak Quraish mengatakan karena Rasulullah yatanawwa'u fi sholati. Nabi itu salatnya bervariasi. Jadi kadang-kadang sedekap, kadang-kadang tidak, kadang-kadang baca kunut, kadang-kadang tidak, kadang-kadang musola, kadang-kadang tidak, kadang-kadang baca Fatihah, kadang-kadang tidak. Nanti kadang-kadang baca Fatihah, baca basmalah, kadang-kadang Fatihah tanpa basmalah. Begitu kira-kira kata Profesor Dr. Syekh. Saya bilang ya udah, kalau begitu saya pengen sholat seperti Nabi seperti itu. Nanti digoyang-goyang, nanti kadang-kadang tidak.
Nanti kadang-kadang sedekah, kadang-kadang tidak. Boleh nggak? Ketahuan dia. Ini jadi persoalan. Dan juga kebanyakan hadis-hadis Nabi tentang sholat itu nggak ada hadis mutawatir ya. Samanya hadisnya hadis ahad semuanya. Kalau hadis ahad itu berbeda-beda. Kalaupun sahih, sahih li ghairihi. Kalaupun hasan, hasan li ghairihi. Jadi mencapai dengan sahih itu karena ada hadis lain yang lafadznya yang sama, lafadznya berbeda tapi maknanya sama. Jadi sahih li ghairihi. Nah, saya ingin umat Islam jangan bertengkar masalah ini supaya yang percaya ya silakan, yang tidak ya silakan. Apakah perjalanan jasadi, apakah perjalanan rohani dan sebagainya. Supaya jangan bertengkar, maka saya ingin mengatakan bahwa ada hal yang perlu dipercayai, ada yang boleh percaya, boleh tidak. Jadi yang wajib dipercaya satu bahwa Nabi melakukan Isra, Nabi melakukan Mi'raj. Lalu apa hasilnya? Hasilnya adalah sholat 5 waktu. Itu yang wajib dipercayai. Tetapi apakah 5 waktu itu setelah bargaining dengan Tuhan, tawar menawar, ataukah setelah dimarah-marahin Nabi Musa suruh minta kortingan kepada Tuhan sampai 9 kali, itu mah boleh percaya, boleh tidak. Karena tidak menjadi murtad kalau orang. Karena apa yang diyakini, mana mungkin masa Nabi saya ditongor-tongor sama Nabi Musa surungannya. Memangnya Allah nggak tahu? Ya, masa Nur Nabi Musa pangkatnya tinggi mana sih Allah sama Nabi Musa? Jangan-jangan ini hegemoni Israel, Bang Yahudi untuk merendahkan umat Islam. Nabinya aja bisa ditunjuk, nggak bakal mampu loh Muhammad. Aku aja umat seminggu sekali nggak sholat apa paling 50 kali sehari. Seneng anyang dulu. Mana mungkin Nabi Muhammad menawar kepada Allah? Nabi Muhammad adalah orang yang sami'na wa ta'ana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nggak pernah berkeluh kesah, nggak pernah nawar kok. Nggak mungkin. Jadi kalau itu mana? Ya percaya silakan. Tidak juga tidak apa. Yang penting dipercaya adalah sholat 5 waktu. Kiblatnya menghadap, harus wudu dulu. 5 waktu itu terdiri dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu yang wajib dipercayai. Kemudian rokaatnya wajib dipercayai. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Itu yang wajib dipercayai. Adapun apa namanya bertemu dengan para nabi-nabi, kemudian sholat berjamaah, ini ada satu kritikan. Di langit ketiga itu dengan Nabi siapa ketemunya tuh? Nabi Zakaria ya. Itulah. Jadi beliau sholat di Masjid Aqsa dengan para nabi. Para nabi semuanya ini. Nah, ketika saya di langit ketiga, Jibril ngetok pintu, ya kan gitu. Ya kita nggak usah berimajinasi lah, nanti jadi makin jauh. Nanti langit ada pintunya, grendelnya segede apa? Ya kan, ya itu. Kemudian siapa kamu? Ana Jibril. Sama siapa? Abdul Salihun ibni Salih Muhammad bin Abdullah. Silakan masuk. Begitu ketemu, oh kamu Muhammad. Dia nanya, jadi kamu sudah betul jadi nabi? Iya. Kok nanya? Tadi katanya sholat berjamaah. Jadi artinya bahwa ada beberapa hal yang semacam itu. Jadi nanti ada kajian khusus itu bahwa ada satu tren namanya rihlah samawiyah. Jadi perjalanan langit menjadi satu model sastra pada zamannya. Apakah itu Risalatul Ghufran Abu Ala Al-Ma'ari juga ceritanya juga perjalanan langit. Kemudian Dante Alighieri juga itu pendiri pertama, peletak pertama bahasa Italia resminya, ya itu
mencari kekasihnya Petrus di langit ketujuh, menembus dengan malaikat-malaikat yang bersayap-sayap, itu sama seperti misalnya sampai pada Flash Gordon terakhir sudah lanjut itu. Nah itu apakah itu semacam itu? Cuman di kitab Bukhari itu sendiri bahwa kisah Isra Miraj itu adalah hikayat. Ya, hikayat itu artinya ya cerita gitu. Jadi artinya bagi saya tidak percaya nggak ada masalah, percaya juga nggak ada masalah, silakan saja. Yang penting yang kita percaya Isra adalah benar, Mi'raj adalah benar, hasilnya sholat lima waktu. Apakah proses tawar menawar tepat langsung, ya itu terserah. Jadi begini, Nabi Adam itu manusia pertama atau bukan, terserah. Anda yakin ya silakan, tidak murtad, tidak kafir. Kalau Anda tidak yakin sebagai manusia pertama juga silakan, tidak murtad, tidak kafir. Yang penting Adam adalah Nabiullah. Nabi Adam makanya daging mentah atau daging matang. Kalau daging matang digoreng atau dibakar. Kalau dibakar kapan dia bisa menemukan apinya? Kalau digoreng pakai minyak apa? Minyak sawit apa? Dibikin di mana? Pabriknya di mana? Menjadi masalah. Kalau itu masalah peradaban, masalah antropologi, kajian-kajiannya. Jadi yang penting adalah Nabi. Ya kan begitu? Dan tempatkan surga. Seperti itu saja. Nah ketika istri melahirkan yang bidani siapa? Ya kan begitu. Nah itu adalah hal yang jadi ada yang boleh dipercaya, ada yang harus percaya, ada yang boleh percaya juga boleh tidak, supaya kita jangan bertengkar. Tolong umat Islam jangan saling mengkafir-kafirkan. Kalau beda kafir ini berarti bukan kita tidak percaya kepada Nabi. Yang kita ragukan apa betul Nabi mengatakan begitu. Ya kan? Ya, seperti itu masalahnya. Jadi menghindari jangan sampai masalah Isra Miraj ini menjadi persoalan yang sangat sangat rawan lalu akhirnya menjadi pertengkaran. Karena bagaimana ini akibatnya supaya masjid saja beda kok. Saya nih pernah masuk berjamaah melotot semua matanya ini. Ya, salah apa? Nggak usah disebutin masjidnya ya. Barangkali saya sendalnya nggak dilepas, enggak saya lepas. Barangkali saya nggak pakai topi. Barangkali kancing terbuka, enggak. Pada melotot semua, seperti tidak suka. Saya pun keluar, karena mereka bajunya putih semua, saya pakai batik. Ya. Ada lagi yang dicuci lagi, sampai sholat saja beda satu yang lain. Apakah seperti ini hasil Isra Mi'raj itu? Ini menjadi persoalan sesungguhnya. Mereka mengatakan Nabi begini, kayak sok tahu, kapan pernah ketemunya? Kita sama-sama tidak tahu. Ini juga katanya, mana yang benar bagaimana kita tidak tahu. Oleh karena itu, apapun yang kau yakini, kalau Anda yakinnya digoyang-goyang, silakan. Tapi jangan menyalahkan orang yang tidak goyang-goyang. Orang yang baca basmalah, ya silakan. Yang tidak, langsung Alhamdulillah Rabbil, yang tidak ada masalah. Itu. Sampai di Mekah saja dulu, itu ada 4 imamnya. Mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali 4. Baru setelah Wahabi menang, kepret itu bersatu, enggak ada begitu. Baru sampai sekarang bersatu. Jadi seperti itu persoalannya. Jadi apakah Isra Mi'raj ini seperti itu? Jadi artinya yang jadi persoalan sholat itu sendiri dikaitkan bukan dengan bulan, tetapi dengan matahari. Bulan puasa, mulai puasa pakai bulan, tapi buka puasa mulai imsaknya berdasarkan matahari digabungan. Ini dua-duanya semacam ini, betul nggak? Iya. Ya kan begitu. Nah, oke, sekarang kembali. Ketika orang itu ada di luar planet bumi, kiblatnya kemana? Andai kan di sana. Nah, ini jadi persoalan. Jadi ini sesungguhnya bahwa kalau saya melihatnya Isra Mi'raj ini, sholat ini
ibadah sholat ini adalah ibadah yang bertujuan betul-betul ingin membangun komunikasi yang intensif antar umat Islam. Kita telah bangun satu persatuan.